Atas nama saya sendiri, Vincent Sisrawotong. Saya Opin, saya Cirma, saya Susanti. Kami di sini pada kesempatan saat ini kami akan berdiskusi tentang bagaimana pandangan seorang teolog, yakni Jürgen Moltmann. Ya, saudara-saudara, apa yang saudara ketahui tentang latar belakang kehidupan Jürgen Moltmann? Iya. Yang saya ketahui tentang Jürgen Moltmann yaitu Moltmann lahir di Hamburg, Jerman, dan ia dibesarkan dalam keluarga yang sekuler. Kakeknya adalah seorang grandmaster dari Freemason. Pada usia 16 tahun, Moltmann mengidolakan Albert Einstein dan berharap untuk bisa belajar matematika di universitas. Saat itu, teologi belum ada dalam benak Jürgen. Kemudian Jürgen ini menempuh ujian untuk melanjutkan pendidikannya. Namun sebaliknya, ia pergi berperang sebagai seorang tenaga pembantu di Angkatan Udara Jerman. Ia mula-mula ditawan di Belgia. Moltmann dan rekan-rekan setahanan merasa tersiksa oleh kenangan dan pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan. Moltmann mengaku telah kehilangan semua pengharapan dan kepercayaan terhadap budaya Jerman karena Auschwitz dan Buchenwald. Moltmann bertemu dengan sekelompok orang Kristen di kamp, dan seorang pendeta tentara Amerika memberikan kepadanya sebuah perjanjian baru dan masif. Perlahan-lahan ia semakin merasakan identifikasi dan mulai mengandalkan iman Kristen. Ia mengaku bahwa saya tidak menemukan Kristus, dialah yang menemukan saya. Ya, sebuah umur yang sangat muda, pada umur 16 tahun. Dia sudah mulai mengagumi seorang seorang ahli fisika. Kemudian di benak Jürgen Moltmann itu belum ada sebuah tentang apa itu teologi. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara, apa pendapat Anda atau bagaimana apa yang saudara-saudara ketahui tentang latar belakang pemikiran Jürgen Moltmann ini? Ya, yang saya ketahui yaitu masalah yang melatar belakangi pemikirannya. Setelah dibebaskan dari tahanan perang, Moltmann belajar teologi di Göttingen. Para gurunya di Göttingen sangat dipengaruhi oleh teologi Calvin. Mula-mula ia sangat tertarik dengan teologi Barat, akan tetapi kemudian ia semakin tidak setuju dalam banyak hal dari pemikiran Barat, sebab menurutnya teologi Barat tidak mengindahkan pentingnya memahami teologi dari sudut pandang teologi akhir zaman. Ya, di sini Jürgen Moltmann mulai diketahui tentang teologi, yaitu teologi Calvin. Namun ia tidak sependapat dengan teologi yang dikemukakan oleh Calvin. Lalu bagaimana saudara-saudara, apa yang saudara-saudara ketahui tentang pandangan tentang masalah tersebut? Jadi, Jürgen Moltmann memandang masalah tersebut dengan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Theology of Hope yang diterbitkan pada tahun 1965. Baginya, eskatologi adalah sebuah pengharapan, dan pengharapan ini adalah dasar dari iman. Namun bagi Moltmann, eskatologi bukan hanya sekedar masa depan sebagaimana adanya, akan tetapi eskatologi berangkat dari kenyataan di dalam sejarah umat manusia, dan eskatologi menyiapkan masa depan dari kenyataan ini bersama. Kebangkitan sebagai janji eskatologis meniscahayakan keterbukaan teologi dan gereja kepada dunia dan masa depannya. Kebebasan dari Allah yang sejati oleh karena kekuatan dan kemuliaannya
ia diakui di dunia. Melalui pekerjaan di kayu salib pun, Yesus berhasil mengalahkan kuasa-kuasa duniawi. Melalui kebangkitan menyejajarkan realitas kemasakinian manusia dalam dunia dengan realitas baru yang dijanjikan Allah. Yesus yang disalibkan itu diidentikan dengan seluruh kenegatifan realitas dunia masa kini, yaitu penolakan terhadap dosa, penderitaan, kematian, ketidakbenaran, ketidakadaan Allah, dan kesementaraan. Kebangkitan Yesus menyingkap janji Allah akan penciptaan baru bagi seluruh realitas yang dihadirkan di dalam diri Yesus yang disalibkan. Paham kebangkitan sebagai janji menciptakan sebuah eskatologi dialektis yang di dalamnya janji tersebut dikontradiksikan dengan realitas masa kini. Artinya, kerajaan Allah tidak menjadi sekedar pemenuhan kemungkinan-kemungkinan iman dari realitas masa kini, tetapi mewakili sebuah masa depan yang radikal. Contohnya adalah kehidupan bagi kematian, kebenaran bagi ketidakbenaran, penciptaan baru bagi ciptaan yang telah dirusakkan oleh dosa, dan penolakan terhadap kejahatan dan kematian. Namun identitas Yesus di dalam sebuah kontradiksi total salib dan kebangkitan juga menjadi penting. Dan kebangkitan bukanlah salah satu aspek perjuangan Yesus melawan kematian. Yesus total mati dan secara total pun dibangkitkan Allah. Kontinuitas ini adalah pemberian Allah di dalam kerangka tindakan penciptaan barunya. Kebangkitan sebagai peristiwa janji ilahi kepada salib, sebagai peristiwa cinta ilahi. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian, Allah melakukan tindakan ilahi yang disebut sebagai sebuah kristologi dialektis. Tindakan ilahi membangkitkan Yesus dari kematian demi kehidupan baru adalah sebuah peristiwa janji eskatologis. Makna kebangkitan Yesus bergantung dari pemulihan akar-akar keyahudian dari teologi Kristen, bahwa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian adalah Allah Israel yang segala tindakannya dipahami dari latar belakang sejarah janji di dalam Perjanjian Lama. Penegasan atas kebangkitan akan menjadi sungguh-sungguh bermakna hanya apabila bertolak dari latar belakang, yakni janji-janji Allah tentang masa depan, menjadi titik tumpuan, karena pada titik inilah pengharapan manusia pada masa depan secara keseluruhan menjadi eskatologis dalam menghadapi masa depan. Bahkan kematian sekalipun akan ditaklukkan Allah di dalam penciptaan baru. Ya, dijelaskan tadi bahwa paham kebangkitan sebagai janji menciptakan sebuah eskatologi dialektis yang di dalamnya janji tersebut dikontradiksikan dengan realitas masa kini, yang artinya kerajaan Allah tidak hanya menjadi sekadar pemberian iman. Lalu, bagaimana pendapat saudara tentang kerajaan Allah? Paham kerajaan Allah untuk menggambarkan tentang masa depan yang berhubungan dengan akhir zaman. Kerajaan Allah tidak akan hadir pada akhir zaman, tetapi sudah dimulai sejak kedatangan Yesus ke dunia. Yesus datang ke dunia sebagai wujud akan hadirnya kerajaan Allah. Saat ini yang dapat dikatakan zaman pasca Yesus atau Yesus Kristus merupakan proses pemenuhan kerajaan Allah dan akan terus berlanjut sampai akhir zaman nanti. Manusia yang hidup di zaman ini dibayangi tentang bagaimana yang akan terjadi pada penggenapan kerajaan Allah. Yesus semasa hidupnya berkeliling tempat dan melakukan pengajaran yang berisikan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah digambarkan melalui kerajaan surga seperti yang tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kerajaan Allah berpusat pada Yesus, bukan pada murid-muridnya. Pengajaran Yesus tergambar dalam Perjanjian Baru tidak menunjukkan
seorang raja. Gagasan kerajaan Allah mengisyaratkan adanya suatu ruang lingkup yang merupakan tempat diakuinya kedaulatan Allah. Hal inilah yang akan memberi kesan akan adanya suatu masyarakat baru di masa. Holman melihat salib sebagai harapan akan masa depan yang dapat melalui kebangkitan Yesus setelah kematian di kayu salib. Lalu kan jelas sudah kerajaan Allah. Kemudian kebangkitan Kristus merupakan implementasi dari Allah. Yesus lahir di dunia dan melalui penderitaan dan kematian Yesus dan bangkit untuk keselamatan manusia. Lalu bagaimana paham saudara tentang keselamatan? Keselamatan manusia di depan digambarkan melalui konsep kerajaan Allah. Melalui kerajaan Allah yang akan datang dianggap sebagai pertobatan manusia dan pembebasannya dari manusia tak Tuhan dan dalam pergaulan manusia di dunia ini. Keselamatan peralihan baru ke masa depan yang mengikuti dari Injil kerajaan akan membuktikan dirinya pada peralihan baru yang diberikan kepada hubungan-hubungan kehidupan ke arah kehidupan lain. Eskatologi Kristen bukan hanya eskatologi untuk gereja atau agama Kristen saja, namun harus menjadi eskatologi kerajaan yang merangkum semua dalam konteks kerajaan gereja. Ya, terima kasih. Kemudian ada sebuah konteks tadi saya sedikit bahwa tidak ada kristologi tanpa eskatologi dan tidak ada eskatologi tanpa kristologi yang dijelaskan dalam sebuah keselamatan Yesus Kristus. Lalu bagaimana paham saudara atau pendapat saudara-saudara tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan pewahyuan keselamatan Allah? Jadi, Moltmann memahami bahwa keselamatan merupakan pekerjaan dalam dunia yang belum selesai, di mana masa depan merupakan hal yang paling dirindukan oleh manusia. Manusia melihat masa depan dalam tataran imajinasi dan melihat situasi saat ini sebagai hal yang belum terselesaikan. Adalah tanda dari proses penyelesaian kerajaan Allah. Gereja perlu membangun visi yang berkaitan dengan keselamatan di masa depan dengan menemukan cakrawala harapan yang memberikan makna pada kondisi spesifik yang nyata di dunia. Jika gereja hanya tertarik pada dirinya sendiri, ini hanya akan dapat melihat kesempurnaannya sendiri di cakrawala harapannya. Tetapi jika ia tertarik pada kehidupannya yang berbeda makna, gereja memasuki hubungan dengan mitra dalam sejarah yang bukan gereja dan tidak akan pernah menjadi gereja. Gereja harus bertanya tentang masa depan dengan mempersoalkan di mana gereja akan terlibat bergaul manusia dalam perjalanan menuju zaman masa haruslah menghasilkan pertobatan sebagai proses pemenuhan kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Mungkin sampai disitulah diskusi kita dan di sini saya akan mengambil sebuah kesimpulan tentang pemikiran Jurgen Moltmann tentang teologi harapan. Karya Kristus melalui kematian dan kebangkitannya yang merupakan harapan janji eskatologis akan masa depan. Masa depan merupakan kejadian yang belum terjadi dan manusia tidak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi. Peran gereja diperlukan di sini untuk mengajak jemaat atau manusia untuk menyambut masa depan dan mengerjakan pemenuhan kerajaan Allah. Eskatologi Kristen tidak berbicara tentang masa depan sebagaimana lazimnya. Paham ini berangkat dari sebuah realitas yang pasti dalam sejarah dan memaklumkan masa depan dari realitas tersebut. Kemungkinan masa depannya dan kekuatannya yang mengatasi masa depan. Realitas kebangkitan Yesus menjadi proklamir masa depan ini dari
proklamir masa depan dari Tuhan. Moltmann dalam konsep kerajaan Allahnya memahami keselamatan sebagai kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia ini selesai. Setiap manusia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Setiap manusia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keselamatan, suatu kehidupan baru yang di dalamnya kehendak Allah menjadi norma kehidupan. Karya keselamatan merupakan bagian dari karya Trinitas yang tentunya bertujuan untuk mendatangkan kerajaan Allah yang pada akhirnya memberikan kebebasan secara utuh bagi manusia di dunia ini. Ya, mungkin sampai di sinilah hasil diskusi kami atau perbincangan kami tentang pandangan seorang teolog yakni Jürgen Moltmann mengenai teologi. Sekian dan terima kasih. I got so much more.